Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk siswa-siswiku kelas 12 baik PS1 maupun PS2. Untuk minggu ini kita masih pertemuan pertama karena minggu ini masih daring, maka kita akan membahas pembahasan materi pada pertemuan kali ini dengan daring. Oke, kemarin di semester 1 kita sudah bahas bab 1 sampai bab 4. Untuk semester 2 ini kita bahas bab 5 sampai bab 8. Untuk bab 5 kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Kalau kalian punya buku dari Majelis Diktas Mencatat tentang pendidikan tarikh kelas 12, silahkan dibuka halaman 91. Di halaman 91 itu ada gambar dua tokoh. Yang pertama yaitu Muhammad Abduh, yang kedua yaitu Syekh Nawawi Al-Badani. Nah, Muhammad Abduh ini adalah salah satu pembaharu Islam yang memberikan inspirasi kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah salah satu pendiri dari Muhammadiyah. Kemudian Muhammad Abduh itu pada usia ke-12 tahun, beliau sudah bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz penuh beserta artinya. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Syekh Nawawi Al-Badani Al-Jawi, adalah salah satu ulama besar di Nusantara yang banyak berjasa dalam perkembangan ajaran Islam di Nusantara dengan pemikiran-pemikirannya yang mendunia. Nah, kenapa Syekh Nawawi Al-Badani Al-Jawi itu dinamakan Al-Badani Al-Jawi? Karena beliau merupakan kelahirannya di Banten, kemudian Al-Jawi karena dia merupakan Jawa Barat atau Jawi. Maka beliau dijuluki Al-Badani dan Al-Jawi, Syekh Nawawi Al-Badani Al-Jawi. Kemudian kita lanjut ke yang poin A, latar belakang kebangkitan pembaharuan pemikiran Islam abad ke-18 dan 19. Nah, kebangkitan Islam dimulai pada tahun 1800 Masehi atau abad ke-18. Periode ini merupakan periode kebangkitan kembali umat Islam dari kemunduran berpikir dan kebudayaan karena dunia Islam kalah dengan dan tersingkir oleh penjajahan Eropa. Pada waktu itu Eropa membawa semangat glory, God, dan karena semangat itulah yang membuat gereja-gereja semakin jaya. Dan pada abad ke-18 itulah para tokoh-tokoh pemikir Islam melakukan pembaharuan di beberapa negara. Yang pertama yaitu Jazirah Arab, Mesir, Turki, dan India, bahkan sampai ke Indonesia. Kemudian kita bahas satu persatu tokoh-tokoh pembaharuan Islam di berbagai negara tersebut. Yang pertama yaitu pembaharuan Islam di Jazirah Arab. Nah, pembaharuan Islam di Jazirah Arab ini ada satu tokoh yang paling terkenal, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, lahir pada tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi di Uyainah, Najd, Saudi Arabia. Kemudian para pengikut-pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahab ini dinamakan Al-Muwahhidun atau pendukung tauhid, karena menurut pengikut ini tauhid yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab adalah asli dari Nabi Muhammad SAW. Dan menurut beliau tauhid itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yaitu tauhid yang berhubungan dengan pengesaan Allah sebagai zat yang maha pencipta sesuatu yang terlepas dari segala macam pengaruh dan sebab. Kemudian yang nomor 2 yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu tauhid yang berhubungan dengan pengesaan nama dan sifat Allah.
yang berbeda dengan segenap makhluknya. Dan yang ketiga yaitu tauhid ilahiyah, yaitu tauhid yang berhubungan dengan pengesaan Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Oke, kemudian pokok-pokok ajaran Wahabi atau Muhammad bin Abdul Wahab adalah menentang semua bentuk bid'ah, khurafat, dan kembali kepada ajaran pokok Al-Quran dan hadis. Kemudian tujuan didirikannya gerakan Wahabi atau gerakan Muwahhidun tadi, yaitu yang pertama yaitu menyingkirkan segala macam bid'ah, khurafat, dan berbagai tindakan kesyirikan lainnya. Kemudian yang kedua, secara politik, untuk melepaskan bangsa Arab dari pengaruh bangsa Turki yang telah berkuasa bertahun-tahun. Kemudian yang ketiga, ingin membangun negara Islam. Negara yang kedua yang melakukan pembaharuan yaitu Mesir. Ada beberapa tokoh yang melakukan pembaharuan di Mesir. Yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha ini lahir di Kawala, Yunani tahun 1765 Masehi dan meninggal di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ia adalah keturunan Turki sebagai seorang raja. Kemudian Muhammad Ali Pasha itu menganggap bahwa untuk melakukan pembaruan atau pertahanan itu diperlukan kekuatan militer. Nah, untuk memperkuat militer itu dibutuhkan kekuatan ekonomi. Nah, untuk memperkuat ekonomi ada beberapa cara yang dilakukan oleh Muhammad Abduh. Yang pertama yaitu memperbaiki irigasi lama, yang kedua membuat irigasi baru, yang ketiga menanam kapas, dan yang terakhir membuat sekolah pertanian. Kemudian selain ekonomi dan militer, Muhammad Abduh juga memiliki pemikiran atau ide atau gagasan di bidang pendidikan, yaitu mendirikan sekolah-sekolah modern. Muhammad Ali Pasha memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang didirikannya. Sekolah-sekolah itu adalah yang pertama yaitu sekolah tradisional, kutab, masjid, madrasah, dan Jami' Al-Azhar atau Universitas Al-Azhar. Nah, kemudian ilmu-ilmu sains dan modern yang dimasukkan ke kurikulum tersebut adalah ilmu pengetahuan bahasa, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, matematika, dan pengetahuan keterampilan. Kemudian tokoh yang kedua yang berada di Mesir, yang melakukan pembaruan di Mesir, yang kedua yaitu Rafiyah Badawi At-Tahtawi. Lahir di Tahtawi pada tahun 1802 Masehi di kota Tahta, dikenal dengan nama sebutan Tahtawi. Nah, beliau ini pandai sekali dalam berbahasa Prancis sehingga beliau ini dapat menerjemahkan 12 buku berbahasa asing ke dalam bahasa Prancis. Nah, buku-buku tersebut adalah Alexander Macedonia, buku pertambangan, teknik, hak asasi manusia, kemudian kesehatan, dan yang terakhir ilmu pengetahuan. Kemudian beliau At-Tahtawi ini juga membuat majalah yang bernama Raudatul Madaris. Nah, tujuan beliau membuat majalah adalah untuk mengenalkan dan memberikan ilmu pengetahuan modern. Nah, isi dari Raudatul Madaris itu adalah sastra Arab, ilmu falak, ilmu bumi, akhlak, ilmu pasti, dan lain sebagainya. Nah, pokok pikiran At-Tahtawi itu banyak sekali. Kemudian secara ringkasnya itu ada 6. Yang pertama, ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat, tetapi juga kehidupan di dunia. Kekuasaan raja yang cenderung absolut
harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Yang ketiga, syariat harus diartikan sebagai sesuai dengan perkembangan modern. Yang ketiga, kaum ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat ditegakkan di tengah kehidupan masyarakat modern. Yang kelima, pendidikan harus bersifat universal. Misalnya wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. Yang terakhir, umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sikap. Kemudian pokok pikiran dan ide pembaruan Tahtawi dalam bidang pendidikan itu ada 3. Yang pertama yaitu jenjang pendidikan. Menurut Tahtawi, jenjang pendidikan itu harus dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tingkat pemulaan, tingkat menengah, dan yang terakhir adalah pendidikan tingkat akhir. Kemudian yang kedua, pentingnya pendidikan. Menurut beliau, pendidikan itu sangat penting. Kenapa? Karena pendidikan itu merupakan salah satu jalan untuk mencapai kesuksesan. Dan yang terakhir, pendidikan untuk semua golongan. Menurut beliau itu tidak ada perbedaan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Oke, untuk pembelajaran hari ini materi cukup sekian. Kalau ada yang ditanyakan silahkan kalian bertanya. Kemudian untuk absensi silahkan kalian japri, silahkan kalian komen di YouTube saya. Untuk pertanyaan tentang materi ini saya kasih di deskripsi. Silahkan nanti ada beberapa pertanyaan, silahkan dijawab salah satu dari beberapa pertanyaan tersebut. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.